Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah. Pada malam ini kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini, yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kita sedang berada di tempat yang paling mulia di muka bumi Allah. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah adalah masjid-masjidnya. Sekarang kita berada pada tempat yang paling mulia dan dalam kegiatan yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah pada malam ini bisa membuat dosa kita terhapus dan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah azza wa jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Salah satunya adalah dengan memperbanyak doa-doa kebaikan untuk dia yang sangat kita cintai. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin al hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Kajian kita pada malam hari ini tidak melanjutkan hukum-hukum keluarga, maqasid syariah yang ada dalam hukum keluarga, tapi ada request diminta untuk bicara tentang masalah kurban. Karena diminta, maka malam ini insyaallah tema kita beberapa masalah penting yang harus kita pahami, yang salah satunya adalah berkaitan dengan ibadah kurban. Sangat penting memang untuk kita pahami beberapa hal. Sekarang kita berada pada waktu-waktu yang terbaik, pada hari-hari yang terbaik, karena ada 10 hari terbaik dalam 1 tahun siangnya, dan itu adalah 10 awal Zulhijjah. Ada pula malam-malam yang terbaik dalam 1 tahun, yaitu 10 akhir Ramadan. Sama-sama 10. Siang 10 awal Zulhijjah, malam 10 akhir Ramadan. Dan itu diambil dari hadis Nabi. Amal-amal saleh yang paling dicintai oleh Rasul, oleh Allah, tidak ada yang hari waktu yang paling dicintai oleh Allah kecuali atau melebihi 10 awal Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil 'ashar. Tidak ada amal-amal saleh yang paling dicintai oleh Allah. Amal-amal saleh apa saja sangat dicintai oleh Allah, mengalahkan semua amal saleh yang lain, melebihi hari-hari 10 Zulhijjah. Para ulama memberikan penjelasan itu 10 pada siang harinya, termasuk juga malamnya.
Tapi kalau untuk khusus malam itu seperti yang dikatakan tadi ada 10 terakhir Ramadan. Dan hadis itu menggambarkan keutamaan 10 awal Zulhijjah dengan memperbanyak amal soleh, bahkan bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Karena sahabat yang bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Rasul bilang, walal jihadu fisabilillah. Termasuk jihad di jalan Allah. Berarti bisa dikalahkan oleh amal soleh kita. Kalau kita tengok hadis-hadis yang ada, seperti hadis tadi itu, ada yang disebutkan oleh Nabi amal-amal secara umum, sehingga masuk ke dalamnya semua amal soleh. Tapi ada di antara amal-amal yang dikhususkan oleh Nabi. Nah, kalau amalan yang secara umum berarti masuk semua amal saleh. Sedekah, puasa, amal-amal saleh secara keseluruhan, baca Quran. Tapi ada yang dikhususkan oleh Rasul. Yang dikhususkan oleh Nabi dua hal. Yang pertama adalah puasa Arafah. Yang kedua adalah ihraqud dami, mengalirkan darah, menyembelih, berarti berkurban. Itu dikhususkan oleh Nabi penyebutannya. Seandainya sudah lewat oleh kita yang umum-umum tadi, tinggal lagi yang khusus-khusus. Karena yang khusus itu yang pertama adalah berpuasa pada hari Arafah. Dalam hadis dikatakan siyamu yaumi Arafah tukaffiru. Puasa di hari Arafah itu bisa menebus kesalahan, bisa menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang sesudah. Saya berharap, kata Rasul, bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Satu hari yang kita puasakan, tetapi fadilah dan keutamaannya ternyata bisa menghapus dosa. Tidak pula sehari dua hari, tapi 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Ini yang secara khusus. Oleh karena itu, yang tersisa memang adalah yang khusus-khusus ini. Karena 9 itu khusus untuk puasa Arafah. Sedangkan 10 itu adalah mengalirkan darah. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi, tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha itu, tidak ada yang lebih dicintainya melebihi ihraqud dam, menyembelih, mengalirkan darah. Berarti 1 sampai 8 sudah lewat. Tinggal 9 sama 10. 9 untuk berpuasa, 10 untuk menyembelih hewan kurban. Maka penting bagi kita untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi. Gimana kalau seandainya ada orang yang 9-nya juga sudah lewat? Karena kan sekarang ini yang ramai dibahas itu memang kan ketika berbeda hari Arafah antara satu negara dengan Arab Saudi yang memang wukuf Arafah itu ada di sana. Apakah berpuasa Arafah itu ikutnya yang di sana atau berpuasa Arafah dikarenakan oleh tanggal 9, karena besoknya adalah tanggal 10. Hari Arafah itu yang jelas tanggal 9 memang. Yaumut Tasi', hari ke-9 dari Zulhijjah. Itulah yang disebut dengan hari Arafah. Kalau tidak terjadi perbedaan matala' hilal, maka tidak ada persoalan. Pertanyaan muncul adalah ketika memang berbeda seperti yang kita alami pada saat sekarang ini. Maka muncullah pertanyaan, yang mana yang diikuti. Ternyata ketika kita ikuti penjelasannya para ulama, para mufti, orang-orang yang pantas untuk berfatwa, ternyata dua-duanya ada.
Ada dua-duanya, fatwa yang menyatakan bahwa kita harus ikut Arafahnya di sana, dan ada juga fatwa yang mengatakan bahwa ikut hari ke-9 di mana kita berada. Tinggal lagi kita melihat kekuatan dalil yang mereka pakai. Karena semua para ulama dalam mengeluarkan hukum pastilah dikuatkan dengan dalil. Mustahil mereka akan bicara hukum tapi tidak ada pegangan dalilnya. Kata yang mengatakan bahwa harus ikut di sana karena namanya puasa Arafah. Kenapa disebut dengan puasa Arafah? Ya karena itu adalah hari orang-orang wukuf di Arafah. Maka siapapun yang berada di sana, dari negara manapun dia, tapi berada dia di sana, wajib ikut hari itu. Karena di tempat itulah orang wukuf. Di sana adanya wukuf. Seandainya mereka tidak berhaji, maka mereka disunahkan untuk berpuasa. Tapi kalau yang ikut wukuf sendiri, tidak dibolehkan untuk berpuasa. Oleh karena itu kalau ditengok dari sisi penamaan, kenapa disebut puasa Arafah? Karena bertepatan dengan hari wukuf Arafah. Tetapi kalau kita lihat pula alasan yang mengatakan tidak, itu juga tak kalah kuatnya. Tak kalah kuatnya. Namanya hari Arafah karena kebetulan memang hari ke-9 itu ya pasti disebut hari Arafah, karena hari di mana jemaah haji wukuf di Arafah. Tapi seandainya satu saat nanti haji tidak ada orang wukuf, apakah puasa 9 Zulhijjah ada? Kenapa harus ada? Kan tidak ada orang wukuf. Karena tanggal 9. Berarti tidak mesti ikut orang-orang wukuf. Lagi pula ketahuan orang hari ini wukuf itu ketika zaman canggih sekarang. Apa yang terjadi di sana 1-2 detik berikutnya kita sudah tahu. Sekarang, dulu coba bayangkan tahun 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah. Apakah begitu mudah negara-negara Islam lain itu negara Islam sudah sampai ke mana-mana itu. Tahun 400 Hijriah itu bahkan sudah sampai ke Afrika. Sudah sampai ke mana-mana. Apakah mereka begitu mudah untuk menentukan bahwa hari ini orang wukuf? Tidak semudah itu. Nah, tapi mereka tetap puasa tanggal 9. Kalau mereka puasa tanggal 9 berarti ikut ketentuan matla' istilahnya itu tempat terbitnya bulan di negara mereka masing-masing. Bahkan perbedaan hilal itu pada masa Muawiyah saja, pada masa Muawiyah itu sudah terjadi perbedaan antara Madinah dengan Syam. Seperti yang terdapat pada hadis Quraib atau Abu Quraib, di mana satu puasa di hari Jumat, satu puasa di hari Sabtu. Karena terjadi perbedaan matla' tadi, terbitnya hilal. Nampaknya anak hilal itu berbeda antara Madinah dengan wilayah Syam. Lagi pula kalau seandainya memang patokannya adalah orang-orang yang wukuf, coba kita umpama jadi Indonesia, lalu kita jadikan patokan orang-orang yang sedang berwukuf di sana. Di pagi hari ketika kita memulai puasa Arafah, di Arafah itu baru jam 2 malam. Sampailah nanti jam 12 siang. Jam 12 siang di kita, di Arafah itu baru jam 8 pagi. Sementara wukuf itu mulainya adalah setelah zuhur. Seandainya zuhur jam 1, maka dijamaklah zuhur sama asar. Setelah dijamak zuhur sama asar, qasar sekalian dengan jamak qasarnya, setelah itu baru dimulai wukuf. Anggap saja mulai wukuf jam 1.30. Awaklah siap-siap berbukur.
Siap kita berbuka. Berarti puasa kita yang sesuai dengan orang wukuf mungkin sekitar 1 jam. Karena jam 6 di kita, di sana jam 2. Baru saja mulai wukuf. Kini jam 3 sana. Nah, oleh karena itu sebahagian mengatakan tidak ikut sana, tapi ikut ketentuan yang ada di wilayah kita. Saya mendapatkan dua-dua fatwa itu. Kalau Syekh Fauzan hafizahullah itu cenderung dia untuk mengatakan ikut hilal di tempat kalian masing-masing. Syekh Fauzan. Tapi saya tengok berbeda dengan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah seorang dari guru besar di Masjid Nabawi juga. Itu beliau mengatakan ikut Arafah yang ada di sana. Kecuali kalau bertepatan di sana hari Arafah, di tempat kalian hari raya. Berarti jangan ikut sana. Karena di tempat kalian sudah berhari raya. Jadi beliau pilah-pilah. Maka kalau saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengikuti fatwa atau pendapat yang mengatakan ikuti tempat di mana kita berada. Karena kalau seandainya hari ini kita berpuasa, kemudian Idul Adha-nya hari Senin, besok itu hari apa? Hari apa bagi kita? Masa transisi berarti antara ini. Nah, tapi seandainya kita tidak ikut, maka besok kita jadi puasa Arafah. Lalu setelahnya hari Idul Adha. Seandainya ingin berpuasa hari ini, bagus. Karena memang 1 sampai 9 itu hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah. Tidak apa-apa, bagus, ikut saja berpuasa di hari ini. Tetapi kan nanti terkait dengan niat. Karena Nabi menyebutkan puasa Arafah secara khusus, maka mesti kita niatkan bahwa kita akan mengerjakan puasa Arafah. Gimana kalau hari ini niatnya juga puasa Arafah? 2 kali itu lah. Nah, oleh karena itu, seandainya hari ini berpuasa, bagus, tidak ada masalah. Karena memang hari-hari baik yang dianjurkan untuk beramal saleh. Tetapi yang Arafahnya kita mengikuti bagaimana matlak yang ditetapkan oleh waliul amr, oleh pemerintah yang sah. Karena memang patokan kita dalam beragama ada banyak hal yang patokan dalam beragama memang harus ikut pemerintah. Salah satunya adalah berhari raya. Jadi banyak hal-hal yang mesti ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dia tidak tetapkan, kita tidak boleh buat sendiri. Apa contohnya? Jihad kan tidak boleh awak aja kan. Tiba semangat perang kan, nampak lawan sana perang awak tidak bisa. Mesti ada ketentuan dari pemerintah. Nah, termasuk hari Jumat. Seandainya disebabkan oleh satu hal wabah atau apa, lalu kata pemerintah dilarang sholat Jumat katanya, boleh kita tidak sholat Jumat karena mengikuti pemerintah. Gitulah kekuatannya. Termasuk diantaranya berhari raya. Nah, ketika sudah ditetapkan berhari raya atau berpuasa, maka itulah yang harus kita ikuti. Dan tidak lagi ada peluang-peluang bagi orang-orang individu atau ormas tertentu dalam menentukan hari itu, hanya menjadi keputusan pemerintah. Nah, jadi ini untuk persoalan yang pertama, hal khusus yang disampaikan oleh Nabi, yaitu beribadah pada hari ke-9 itu adalah dalam bentuk berpuasa. Sedangkan yang kedua, ini yang akan menjadi inti dari bahasan kita pada malam hari ini. Tidak ada amalan Bani Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha itu, pada hari Nahar itu, melebihi mengalirkan darah. Maksudnya adalah menyembelih. Berarti itulah yang disebut dengan ibadah kurban.
Kalau Al-Quran cenderung mengistilahkannya dengan kurban. Tapi kalau dalam hadis Nabi cenderung menggunakan kata udhiyah. Jadi ada dua istilah itu. Kita sering pakai istilah kurban, berarti kita menggunakan istilah Al-Quran. Ada 3 kali kata kurban itu dalam Al-Quranul Karim. Di mana kurban itu secara bahasa artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan udhiyah itu istilah untuk hewan yang dikurbankan. Jadi apa yang dikurbankan itu namanya udhiyah. Kerjanya menyembelih. Dhaha yudahi. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kita mau tahu definisi tentang sebuah ibadah yang namanya kurban, ya gabung saja dua kata tadi itu yang ada pada hadis dan yang ada pada Al-Qur'an. Di mana kita bisa secara sederhana mengatakan yang namanya kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu, di mana tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut hewan tertentu? Ya, tidak sudah hewan yang bisa dikurbankan. Hanya 3. Onta, kerbau dan yang sejenis, kambing dan yang sejenis. Hanya itu saja. Berdasarkan kepada hadis Nabi, onta sama kerbau bisa untuk 7 orang, sedangkan kambing hanya untuk 1. Dalam artian 1 sebagai penanggung beban biaya. Adapun untuk ikut serta di dalam niat bisa dibawa yang lain. Maka 1 orang yang berkorban bisa membawa 1 keluarganya dalam mendapatkan pahala. Tapi yang menanggung beban biaya hanya 1. Untuk sapi bisa 7 yang menanggung beban biaya. Lebih 7 tidak bisa. Maka tidak ada istilah korban patungan. Berkumpul yang bermula 20 orang, longgok-longgok piti. Dapat siku kau bawa bekak. Adi boleh untuk kurban. Tidak bisa. Karena 20 orang. Padahal yang boleh hanya 7. Boleh tidak sarang? Bolehnya lebih 7, tidak bolehnya kurang 7 bisa. Dan sarangnya nangnya, cik kabaunya. Tak boleh. Kalau boleh sanggup. Yang tidak boleh adalah menanggung beban biaya lebih dari 7. Seperti yang dilakukan oleh kelompok LDII. Ada LDI, apa namanya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lah banyak-banyak berubah nama. Dulu adalah nama Lemkari bagai. Sudah tu berubah nama jadi Islam Jamaah. Sampai pada akhirnya LDII yang sudah dinyatakan sebenarnya sesat oleh MUI, tapi tetap saja ada pelang-pelang apa tetap ada Pak. Nah, kebiasaan mereka adalah kumpulin sebanyak-banyak orang, bayu 1.000. Bapiku dapat kau Pak. Dek piti dan berkumpulin tadi. Kemudian dibeli, setelah itu disembelih. Nah, itu yang dilakukan berarti itu tidak sesuai dengan sunnah. Atau umpama tabungan kurban anak-anak SD. Ada tabungan kurban anak-anak SD dikumpulkan di guru. Anak SD kan mungkin sampai 1 orang. Bekok tabungan itu dihitung, diboleh kau bau. Tuh hati namu siapa di pantai? Hanya sampai 1 orang. Hanya belum punya kemampuan lah. Sedangkan dalam hadis, man kana lahu sa'atan, siapa yang punya kemampuan dalam berkorban lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musalla kami.
Nah, maka tidak bisa dengan cara seperti itu. Oh, ini kan melatih anak-anak nih Pak Ustaz. Boleh obe deh cendak apa? Berkurban doh. Jangan latih anak-anak dengan hal yang salah. Nya sampai godang cen itu keyakinannya nyala belatih aja kena. Oke? Nah, jadi mesti hanya 7 kambing untuk 1. Yang ikut serta dalam niat dan mendapatkan pahala, silahkan. Mau dibawa orang yang sudah meninggal, mau dibawa sekeluarga yang masih hidup, tidak apa-apa. Ini niatnya saya dan keluarga saya dapat pahala, bisa. Tetapi biaya beban ditanggung oleh 1 orang. Kini berkumpullah 5 orang. Kalau dapat cek 2, 3, 4 grup terakhir 5 orang. 5 lu dapat siku kabau lah. Ndak ada orang nambah lah. Berarti yang berlima tadi menambah biaya yang harus dia keluarkan. Atau laba 7 dek boleh kabau sai menjalankan gayo tentu mahal. Ndak cukup biaya nambah 7 sekarang kurang 5 tui. Tu ada orang seorang pun cak ada tambah muatui nangnya. Ndak bisa dah. Pakailah piti koralunya. Ndak bisa. Nya 7 bolehnya. Maka harus dilengkapi oleh yang ber-7 tadi. Karena kalau ada masuk seorang berarti 8 dia jadi. Hah? Ya kan kadang awak ndak menyadari dah ada orang bantu makan ada lagi kola pakainya. Ndak. Dah. Jadi pakai apa yang ada pada hadis Nabi, yakfi li sab'in, hanya cukup untuk 7 orang. Sedangkan kambing boleh untuk 1. Baik. Yang manakah yang lebih afdal? Kambing atau kerbau atau sapi atau onta? Hah? Imam Malik mengatakan yang afdal kambing. Tetapi jumhur ulama tidak. Jadi ada 2 pandangan para ulama. Imam Malik mengatakan yang afdal adalah kambing. Apa alasan? Karena Nabi selalu korbannya adalah kambing. Pernah Nabi berkorban 2 ekor. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabsyaini amlahaini akranaini. Rasul itu berkorban 2 ekor kambing yang berdaging yang bertanduk. 2 ekor kambing kedua. Pernah Nabi berkorban 100 ekor. Sapi seluruhnya kambing. Jadi dalam catatan sejarah Nabi tidak pernah berkorban selain kambing. Maka disimpulkan oleh Imam Malik kalau itu buat Nabi tentu itu yang afdal. Apa enggak sekali-kali unta saja. Tapi Nabi selalu kambing. Tapi oleh jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang afdal pertama unta, kedua sapi atau kerbau, ketiga kambing dan yang sejenisnya. Apa alasan jumhur ulama? Alasannya adalah keutamaan masuk masjid di hari Jumat. Karena ada hadis, barang siapa yang pertama kali masuk masjid di hari Jumat, seolah-olah dia berkorban seekor unta. Yang kedua masuk, seolah-olah berkorban seekor sapi. Yang ketiga kambing. Apa dek kambing nomor 3? Apa dek unta dulu? Juara 1 dapat unta, juara 3 dapat kambing. Mana tinggi unta atau kambing? Unta malah. Kecuali kalau juara 1 kambing, juara 2 kerbau. Berarti kambing yang ini ndak. Yang pertama masuk seolah-olah berkorban seekor unta. Nah, diletakkanlah kambing di situ pada posisi ketiga. Dari situlah dipahami oleh para ulama bahwa yang afdal unta.
Setelah itu kerbau, setelahnya baru kambing pada posisi yang ketiga. Ini nas yang datang dari Nabi kita. Ditambah dengan alasan logika yang lain, yang lebih banyak manfaatnya akan menjadi lebih baik. Ketika onta 7 orang itu dengan daging yang lebih banyak ketimbang 7 orang berkorban kambing. Kalau ada 7 ekor kambing, dikumpulin daging 7 ekor juga. Dibantai lo siku unta atau siku kabau. Mana banyak 7 ekor kambing tadi atau siku kabau? Daging. Banyak kerbau. Berarti lebih banyak manfaat dirasakan oleh orang lain, oleh masyarakat, karena jumlah dagingnya lebih besar. Lalu dijawablah apa yang menjadi alasan oleh Imam Malik itu adalah yang utama karena Nabi melakukan itu hanya untuk meringankan umatnya. Lagi pula bisa saja ada hal-hal yang merupakan kekhususan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam hal ini yang lebih kuat adalah pandangan jumhurul ulama. Mayoritas ulama. Bagi kita kok bisa tahun kabau, tahun sok kambing lo mana? Tu kok bisa lo tahun cek lagi kabau lo, kok bisa kambing lah? Jadi dapat wak kedua. Jangan dianggap korban lo sekali seumur hidup. Apa-apa tidak berkorban lepaknya. 5 tahun dahulu sudah berkorban. Yalah 5 tahun. Ini kayu lah, ini kini lah pada 5 tahun dahulu. Maka korban itu tidak sama aja haji. Kalau haji wajibnya sekali seumur hidup. Tapi kalau untuk korban, ketika ada hadis man kana lahu sa'atan, barang siapa yang punya kelapangan rezeki, diberi kemampuannya dari Allah Ta'ala, walam yudahi, hendaknya mau berkorban dah, nyo diberi kelapangan rezeki dari Allah Ta'ala, fala yakrabanna musallana, ndak usah dekat-dekat tempat solat kami. Dari hadis ini oleh Imam Abu Hanifah menghukumi kurban itu wajib bagi yang mampu. Karena ancamannya berat. Kan bawa ancaman itu kan dak mau Nabi mandang dah. Sebayang dah awak doang, mau Nabi duduk sikah. Awak masuk untuk pergi solat. Ada pekiannya Nabi. Nya dak mau berkorban. Itu ndak sekenek ancaman Nabi punya, jadi ikut sama kami, nyampaikannya, orang tak mau tu adanya kan? Lah dibaik kayu, tak mau ikut dah. Bukankah itu Allah yang memberikan rezeki? Bukankah Allah yang memberikan kelapangan itu? Sekarang diminta untuk memberikan sedikit saja dari yang dimiliki. Untunglah tak contoh Nabi Ibrahim buat suwa Allah Ta'ala, membantai anak. Kalau sempat contoh Nabi Ibrahim, siapa sampai 5 nak bantai ciknya, sudah kita. Tidak akan tolak dah. Tapi Nabi Ibrahim bisa dia. Lah nak dibantai dia anak dah. Okay. Ismail, cik maupun pisau je lah. Ternyata itu hanya ujian bagi keimanan bagi Nabi Ibrahim. Ujian iman. Maka kurbannya sebenarnya juga ujian iman. Ketika Allah memberikan kelapangan rezeki, ingat ndak kita dengan yang memberikan kelapangan rezeki itu? Ndak lo sodo minta ada lah. Sekini aja nya 2 juta mati, 2 juta 700, 3 juta lah paling banyak. Sementara dia punya uang yang banyak. Maka Abu Hanifah mengatakan wajib. Tapi jumhurul ulama, ini jumhurul ulama terkait dengan hukum kurban mengatakan tidak wajib, hanya sampai pada tingkat sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah itu oleh jumhur. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena kalau kita tengok definisi wajib, kalau tidak dibuat maka kita berdosa.
Itu makna dari sebuah hukum yang namanya wajib. Dan jumhur ulama memperkuat hukum itu, keputusan hukum itu dengan berbagai alasan. Apa contohnya juga? Satu ketika pernah Abu Bakar dan juga Ibnu Abbas di tahun itu hendaknya berkorban. Hanya dibelinya daging 3 kilo, dibeli 3 kilo daging deh. Apa katanya? Inilah kurban Ibnu Abbas di tahun ini. Itulah kurban Abu Bakar tahun itu. Dia sengaja untuk berbuat itu sekadar ingin menunjukkan bahwa hukumnya memang tidak sampai ke tingkat wajib. Hanya sunnatun muakkadah. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman tidaklah mengandalkan hukum sunnah muakkadah untuk ditinggalkan. Nah, ini dulu kalau dalam kajian maqasidus syariah, di awal-awal kajian maqasidus syariah, kita katakan bahwa meninggalkan sesuatu hanya karena hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah itu cara berpikir yang salah dalam persoalan ibadah. Karena dalam masalah ibadah tidak peduli apa hukumnya, asalkan memang ada anjuran dari Nabi, maka sebisa mungkin kita untuk melaksanakan di saat kita bisa. Nah, lain kalau wajib enggak nunggu bila bisa, harus bisa. Harus terlaksana karena hukumnya adalah wajib. Nah, yang sunnah muakkadah meskipun sunnah muakkadah tapi kan ditekankan. Sebuah hukum yang Nabi menekankan bahkan dengan adanya ancaman. Tetapi untuk hukum para ulama memang mesti mengistihadkannya dan jujur dalam menyampaikan hasil istihad mereka. Maka jumhurlah yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Dan Abu Hanifah pun mengatakan wajib dan memberikan ukuran mampu. Apa ukuran mampu itu? Nah, di antara para ulama mengatakan ukuran mampu itu adalah kalau seseorang memiliki harta sejumlah nisab zakat. Itu berarti mampu. Karena kalau seandainya dia tidak punya harta sejumlah nisab zakat, berarti dia mustahik. Nyawa kau antara dua tu nya, muzakki atau mustahik. Kalau punya harta sejumlah nisab, berarti dia muzakki. Dia sudah punya kelebihan, maka dia mesti membayar zakat. Tapi kalau tidak punya, maka berarti dia tidak sebagai muzakki, tapi justru sebaliknya dia berhak untuk menerima zakat. Nah, oleh karena itu, kalaulah kita pakai ukuran mampu dari Abu Hanifah ini, jangan-jangan tidak ada kita yang ingin untuk berkorban. Oleh karena itu, jangan dipandang hukum wajibnya, tapi pandanglah apa yang akan didapat dengan berkorban. Apa yang akan dapat? Nah, lagi-lagi hal-hal yang seperti itu tentu kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis yang merupakan salah satu dari bentuk keutamaannya, apa kata Rasul dari Aisyah? Hadisnya datang dari Aisyah. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami. Tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh Bani Adam yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar itu hari ke-10, hari Idul Adha berarti kan, yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dami, melebihi menyembelih hewan, berarti berkurban. Wa innaha, dan sesungguhnya hewan kurban itu nanti la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Nanti pada hari kiamat hewan kurban itu datang secara utuh. Bulunya, kulitnya, kukunya, rambutnya, semuanya datang secara utuh menjadi saksi atas kebaikan orang-orang yang berkorban. Semuanya utuh, mulai ke tanduk-tanduk, bulu, kulit, segala macam. Jadi jangan jual kulit itu, enggak berkulit kamu di akhirat su. Nyalah sudah kau dah jual. Lah?
Ya kadang banyak kecenderungan sekenek-kenek berjual. Para ulama mengatakan tidak boleh. Tanduknya jangan dijual. Kak do nak niup ben kenya. Apa alasannya? Kenapa tidak boleh? Nah, kan itu kan sesuatu yang kita sudah sembelih atas nama Allah, kita sumbangkan untuk Allah, jangan diambil juga keuntungan dunia wala. Nyolah sudah wak serahkan ke Allah Ta'ala ke maha ikut kurban untuk Allah. Tu wak ambil aja keuntungan dunia wala, menjualkan keuntungan dunia. Makanya orang yang kau jual menjual kau baru di pasar ndak datang di akhirat surga. Nya tak jual guna dah. Tapi ketika kita sembelih, tumpahkan darahnya atas nama Allah, ikhlas untuk dibagikan, itu kan dijual lah. Jangan. Ya banyak orang tak niat Ustaz ni. Sang beli semua. Tu siapa yang tak niat? Kan ada orang nak beli tadi kan? Beli semuanya tu tak niat nomor. Jadi alasan tak niat tak bisa. Memang ada mungkin yang tak niat, tak lah tak niat dek kenek warna. Nyennya sanonya tapi kesalahan wikonya apa lah aja akan dibawa abi deh kan. Maka kami punya pengalaman di perumahan kami sana itu kebetulan ketua masjidnya saya ndak apa buat kenek-kenek kulit dulu. Balawen sekenek tu beka siapa ni kulit ambil lah. Alum bagi daging kalau kulit lah bi. Ada lo bertanya ada kulit lah ustaznya. Nah, jadi jangan sabu-sabu ndak ni orang ndak percaya orang tu. Dek kenek dek kurang. Nya biar dek mengajon sejak pagi sampai sore. Hanya kira selawe ekor ni. Asli selawe ekor lah masak kok ndak lo selawe ekor lu tambah lo kenek dah. Nah, karena itu sekali lagi alasan mubazir tidak mau memang condong ndak dapat. Tidak bisa ditemur. Nah, oleh karena itu jangan dijual supaya kita tidak kena oleh larangan Rasul kita. Man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual korbannya, sama tidak berkorban lagi. Bagi yang berkorban. Tu kalau lah dapat wak baik masing-masing jatah wak apa boleh wak jual? Tak ada masalah lah. Kalau lah selesai urusan lah. Nak buat jual, nak buat sate, nak buat apa, silakan. Lah untuk awak. Nak buat ben lah, kau orang balik. Boleh. Yang persoalannya, dia yang berkorban, diserahkan untuk Allah, tapi kembali mencari keuntungan dunia, inilah yang tidak dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masuk waktu Isya. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Nanti kita singgung sedikit beberapa hukum lalu kemudian bertanya jawab. Allahu Akbar, Allah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ada beberapa masalah yang hubungannya dengan fikih dalam persoalan ibadah kurban. Yang pertama, al-jam'u bainal udhiyati wal aqiqah. Boleh tidak digabung sembelihan itu untuk dua niat, kurban, akikah. Pomo kambiong. Untuk kurban sekaligus untuk akikah. Ini sama-sama sesama membantai kan. Dalam hal ini itu ada dua pandangan para ulama. Al-Hanafiyah itu mengatakan yajuzu dzalik liishtirakihima fil qurbati lillah. Dalam mazhab Abu Hanifah itu cenderung untuk mengatakan boleh, tidak apa-apa, karena liishtirakihima fil qurba, karena berserikat bersama-sama tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi oleh jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah itu cenderung mengatakan ada mujawazi dzalik. Tidak boleh. Tidak dibolehkan untuk menggabung antara akikah dengan kurban. Kenapa? Likhtilafis sabab. Karena berbeda sebabnya. Kalau akikah sebabnya adalah syukuran kelahiran anak. Dan sedangkan kurban tidak ada hubungan dengan kelahiran anak. Itu adalah karena adalah hari raya, lalu dia punya kemampuan, lalu menyembelih. Untuk kurban, itu waktunya sangat terbatas. Sangat terbatas, hanya beberapa hari saja. Hari Idul Adha itu yang paling utama, tapi boleh disembelih pada hari tasyrik, 11, 12, atau pada hari yang ke-13, walaupun kebanyakan orang menyembelih pada hari ke-10. Kecuali kalau kerbaunya banyak, sapinya banyak, terus bertepatan dengan hari raya, hari Jumat umpamanya hari raya. Kadang-kadang orang memilih untuk menyembelihnya di hari Sabtu, karena Jumat dianggap waktu yang sempit, tiba-tiba kita harus salat Jumat. Kalau banyak, tapi kalau tidak banyak tetap juga dilaksanakan. Kalau tidak selesai bantu, malah sebantau. Untuk sholat Jumat nanti diulang kembali. Nah, oleh karena itu jumhur ulama mayoritas mengatakan tidak boleh. Karena memang sebabnya berbeda. Tidak bisa disamakan antara akikah dengan kurban. Bahkan juga ada dibicarakan oleh para ulama, seandainya ada kerbau yang ingin disembelih oleh 6 orang,
oleh 6 orang. Biar cukup 7 tambah 1 dengan yang akikah. Atau ada 7 orang yang ingin menyembelih 7 kambing. Kalau 7 kan bisa sapi. Sekarang boleh enggak 7 kambing ini diganti dengan sapi atau kerbau? Nyala sampai 7 orang. Boleh enggak? Di antara ulama dalam persoalan ini hubungannya adalah seandainya niatnya sama, maka ada yang membolehkan. Tapi kalau 6 untuk kurban, 1 untuk akikah, berarti niatnya berbeda. Maka dia antara ulama yang tidak membolehkan. Likhtilafi an-niyyah. Karena berbeda niat dan berbeda sebab. Ini pada persoalan yang pertama. Yang kedua, masalahnya juga al-udhiyatu lil mayyit. Boleh hendak berkorban untuk yang sudah meninggal? Bolehkah berkorban untuk yang sudah meninggal? Dibagi-bagi oleh para ulama bahasannya, apabila yang meninggal itu pernah berwasiat dia agar dikorbankan atau dibantai untuk korbannya, maka berarti ahli warisnya berkewajiban untuk melaksanakan wasiatnya dan diambil dari hartanya sendiri. Karena itu bagian dari wasiat. Maka sebelum warisan itu dibagi, kalau ndalu deiko wasiat maha, ambil untuk korban. Sisanya baru menjadi harta warisan. Karena ini tidak dalam bentuk wasiat. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada wasiat? Seandainya dia tidak ada wasiat, dikatakan wa illam yusi, jika tidak berwasiat, fadzalika hasan wa yu'tabaru min anwa'is sadaqah. Maka melaksanakannya itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik karena merupakan bagian dari sedekah yang memang secara umum sedekah dibolehkan untuk orang yang sudah meninggal. Berkorban itu kan bagian dari memberikan harta kita untuk orang lain. Intinya adalah mensedekahkan apa yang kita punya. Cuma dalam bentuk menyembelih hewan. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Walakin sunnah, yang lebih baik, yang sejalan adalah ayyusyrikal insan ahla baitihi minal ahya awil amwat. Seseorang yang berkurban itu mengikut sertakan keluarganya dalam kurbannya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Wala yahtaju ayyufrada likulli mayyitin udhiyah. Maka tidak perlu lagi untuk menghususkan bagi setiap yang sudah meninggal itu korbannya. Itu dianggap yang lebih baik. Tapi kalau seandainya dia ingin melakukan, dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengapa karena bagian dari keumuman bolehnya bersedekah untuk yang sudah meninggal. Bahkan Nabi pun ketika ia berkorban 2 ekor, dia menyembelihnya, niatnya yang pertama, ini adalah untuk saya dan keluarga saya. Yang kedua, ini adalah untuk umat saya yang tidak sanggup untuk berkorban. Umat Nabi ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Dari sinilah diambil kebolehan tadi oleh para ulama. Jadi seandainya lah, kalau benar-benar kita tidak dimampukan oleh Allah untuk berkurban, tu ndak pun awak berkurban dah, ndak mampu. Awaklah masuk ke doa Nabi tadi. Karena Nabi bilang, ini untuk umatku yang tidak sanggup untuk berkurban. Tapi jangan lo coba ndak bisa tahu aja kan. Awaklah masuk doa Nabi mah ndak mau korban sudah tu. Ndak lo bisa dah. Karena ketika Allah berikan kemampuan, berarti memang Allah menginginkan kita ikut berkorban secara langsung. Ada masalah, ada banyak masalah sebenarnya. Satu ingin saya sampaikan, boleh hendak disedekahkan aja hartanya tanpa disembelih. Mau dapat siku kabau, ndak kabau bantai lah. Piti tadi bagi-bagiin, boleh atau enggak? Kalau piti dibagi-bagiin,
Ada darah yang ditumpahkan? Nggak ada. Korban itu intinya adalah ihraqu ad-dam, mengalirkan darah. Itunya yang ibadah. Yang ibadah itu adalah mengalirkan darah atas nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Itu tuh yang menjadi sebuah ibadah. Bahkan kalau tidak disabu itu bisa jadi masalah sembelihan makan. Bagaimana kita menyumbangkan ini untuk Allah, maka disebutlah nama Allah. Dalam hadis Rasul menyembelinya sama wa kabbar. Sama itu dia membaca bismillah, kabbar itu dia bertakbir. Maka bismillahi Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, seandainya harganya aja yang dibagi-bagi dan tidak nyukit korban rendangnya dan piti jadi mengibagiin, eloknya sebagai sebuah sedekah, tapi tidak bisa disebut kurban. Kalau ingin disebut sebagai kurban, mesti ada hewan yang disembelih. Nah, ini beberapa hal saya kira tidak saya sampaikan biar kita bisa bertanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan. Silakan kalau seandainya ada. Silakan. Baik, yang pertama, ketika kita membawa orang lain dalam niat kurban kita, yang kena oleh aturan sunnah tadi hanya dia yang berkorban. Mau korban, awak bawalah dalam niat kurban awak gak istri atau orang tua atau anak. Kan ada hadis Nabi sunnahnya man arada ayyudhahiya wa ahalla hilal Dzulhijjah. Kalau ada orang yang ingin untuk berkorban lalu datang hilal Dzulhijjah, maka fala ya'khudh syai'an min sya'rihi wa adhafirihi. Maka janganlah ia ambil lagi kukunya dan rambutnya. Berarti tidak boleh untuk potong kuku dan rambut. Yang terkena oleh sunnah tadi adalah dia yang berkorban. Kini tidak awak berkorban dah, tapi awak punya piti. Awak baikan pitiku ke orang tua awak, mak, ayah, berkorbanlah. Ikon tu mak awak. Berarti yang berkorban dia yang kena, awak tidak dah. Tidak awak yang berkorban kini tu kan? Kita sudah memberikan bakti kita kepada orang tua dengan cara membaik piti. Kau kan jadi pitinya kini kan? Ya minta je sudah tu lalu. Dia yang berkorban, dia pula yang kena oleh aturan tadi, dapat sunnahnya. Kita mungkin ikut dalam niat, tapi kita tidak kena oleh hukum yang tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan berulang-ulang dalam mengerjakan umrah dalam satu kali safar itu memang menjadi sesuatu yang itu diperbincangkan oleh para ulama, bahkan juga ada terjadi perbedaan dalam persoalan ini. Saya pernah menghadiri satu majelis di Masjid Nabawi. Majelis itu majelisnya Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, dia sudah meninggal. Ada pertanyaan seperti itu. Apa hukum mengulang-ulang umrah? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau begini. Seandainya waktu yang dia habiskan untuk umrah berulang-ulang tadi digunakannya untuk membaca Al-Quran di Masjidil Haram, kan berjam-jam juga bila tu kalau mau pergi bekok tawaf, bekok sa'i, kemudian tahallul, banyak habis jam dah. Seandainya semua waktu itu dia gunakan untuk membaca Al-Quran di Masjid Nabawi, itu jauh lebih baik dan pasti. Sementara yang tadi hendak jauh lera apa dalil apa alasan. Itu jawaban beliau.
Maka beliau lebih cenderung untuk mengatakan tidak. Alasan yang dipakai kan hadis Aisyah. Aisyah ketika sampai di Mekah, dia halangan. Tentu tidak bisa umroh lah, sedangkan orang lain umroh. Setelah selesai haji, Aisyah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, ini orang-orang ini pulang dengan haji dan umrohnya. Sementara saya, alun umroh lah, nyinya petang datang halangan. Apa jaannya? Disuruhlah oleh Rasul Aisyah Ummul Mukminin untuk keluar dari tanah haram untuk mengambil miqat. Nah, itulah yang sekarang disebut Masjid Aisyah. Itulah dulu tempat dia itu. Dan dimintalah Abdurrahman bin Abi Bakar untuk menemani Aisyah, nyinya sama mahram. Kan Abdurrahman bin Abi Bakar, ini Aisyah binti Abi Bakar. Disuruh untuk menemani Aisyah. Pergilah dia, kemudian Aisyah umroh. Berarti umroh Aisyah sudah haji. Hadis ini tidak bisa dijadikan alasan untuk itu. Kenapa demikian? Aisyah disuruh oleh Nabi, nyo potong alun umroh lah. Inyo menuntik kau akan balik ke Madinah lah, kau sudah umroh sudah. Dia nalun lah, apalah umroh. Maka tidak bisa dijadikan alasan. Yang kedua, Abdurrahman bin Abi Bakar hanya disuruh oleh Nabi untuk menemani sebagai mahram supaya Aisyah tidak keluar safar tanpa mahram. Tidak disuruh Abdurrahman wah umroh lah kali ini. Kan saya disuruh Abdurrahman umroh kali ini kan. Pada bonek-bonek mengawanin. Ini enggak, hanya untuk menemani sebagai muhrimnya. Jadi beliau yang Syekh Muhammad Salim lebih cenderung dia untuk mengatakan tidak. Tetapi ada di antara para ulama yang membolehkan. Silakan kalau ada kelapangan waktu, kalau ingin mengulang-ulang, maka banyak yang melakukan. Saiko paynya umroh untuk ayahnya, suagi paylo umroh, sehingga sekali itu selesai keluarga sudah umroh. Ndak lontok inyo begitu dah, bawa lontok kasus dosa. Keluarga yang meninggal. Kita dalam persoalan ibadah, ya meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, saling menghargai iya, tapi kita secara pribadi perlu untuk mencari tahu manakah yang lebih pas untuk dilaksanakan yang sesuai dengan panduan Rasul kita. Ini namanya ibadah, tentu harus kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira seperti itu. Badal haji ada nasnya. Badal haji ada nasnya. Itu hadis Syubrumah. Jadi pas melontar jumrah, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar li Syubrumah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar li Syubrumah. Dah ngau dak Nabi. Siapa Syubrumah dunya? Apa kata yang melontar tadi? Dia adalah saudara saya yang saya hajikan. Jadi beliau, ini badal haji nih. Saudara saya yang saya hajikan. Wa ang lajinya. Alun lagi. Kata Rasul, haji an nafsik, summa haji an Syubrumah. Harus wa ang haji dulu, baru haji untuk Syubrumah. Maka bolehlah untuk mengerjakan badal haji. Ada nasnya. Dengan catatan yang mengerjakan harus sudah haji. Dan yang dikerjakan haji untuk dia sudah wafat. Ini duit bau tahun nusuk jangan bisa ada apa haji. Tak boleh dibadalkan. Yang dibadalkan itu karena dia sudah tidak mampu. Maka ada di antara sahabat datang, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, dia belum haji, bolehkah saya hajikan? Rata-rata riwayatnya adalah mereka yang mengerjakannya untuk orang yang sudah meninggal. Jadi dia sudah meninggal dan yang mengerjakan sudah haji. Maka untuk haji ada. Dan dalam haji ada umrah. Kalau dia tamattu tentu ada di situ. Ada di situ umrah. Adapun hanya untuk umrah saja secara tersendiri, Allahu a'lam. Saya tidak tahu nasnya yang terpisah hanya untuk umrah. Tapi haji yang di dalamnya ada umrah. Jadi tidak juga bisa nanti dijadikan sebagai
sebagai landasan umum untuk semua yang dikerjakan pada waktu haji. Karena ada di antara ulama-ulama kontemporer yang kadang menjadikan itu sebagai alasan untuk berbagai ibadah. Apa contoh? Dalam haji ada Quran enggak? Ada baca Quran enggak? Orang yang mengerjakan haji. Banyak kan? Kalau dia mengerjakan haji untuk orang lain, dia akan baca Quran tuh. Berarti baca Quran untuk orang lain. Maka dijadikan secara umum bolehnya untuk menghadiahkan bagi orang lain, termasuk dalam bacaan Quran. Itu kan include dalam hajinya. Dan haji ada berbagai amalan. Tapi kalau secara terpisah maka perlu ada dalil yang memang tertuju ke khusus untuk amalan-amalan tertentu. Wallahu alam, tapi ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam persoalan yang apa itu, yang tadi itu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan tertulis, talangan kurban, aku baca. Talangan kurban anak hanya separuh, dan separuh lagi ditambah suami. Apakah kurban anak sah? Jadi talangan kurban lalu ditambah suami. Boleh siku kabau, suami istri sah? Nya kabau boleh tujuh? Kabau kan boleh tujuh? Kirinya berduanya, hanya berdua, berarti boleh satu kerbau. Itu kalau kabau dong. Kalau kambing, sekarang hewan dia sudah mengumpulkan uang 1.500.000 tabungannya. Sementara harga kambing 3 juta. Ditambah dek suami 1.500.000. Berarti si suaminya memberikan uang itu menjadi milik istrinya untuk berkorban. Bukan dia yang berdua, abo dua lawak kambing kaunya dan 1 juta mati kau 1 juta mati. Tidak bisa. Karena kambing hanya untuk satu pembiayaan. Nah, ketika si suami memberikan uang itu kepada istrinya, nih uang untuk kamu sempurnakan itu. Berarti yang berkorban adalah istrinya. Dan itu tidak mengapa. Nanti barulah si istri membawa niat untuk mendapatkan pahalanya suaminya. Tapi yang berkorban tetap atas nama satu orang. Nya ndak boleh lobby dicir. Hah? Papa nama kolom papa nama pendek ndak bisa buat kedua nama dia. Jadi saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Hewan korban itu kalau wak tengok pada masa dulu itu tidak pakai panitia macam gini. Masing-masing berkorban, dia menyembelih, lah sudah dibantai, dia ambil orang manon ketujuh. Tak bisa nak ganda nyinyo bantai, punyanya. Diambil orang manon ketujuh. Setelah itu baru ini untuk fakir miskin, ini untuk tetangga-tetangga, ini untuk hadiah. Maka tidak mengapa. Rasulullah SAW dalam satu riwayat dikatakan, selesainya sholat Idul Adha, pulangnya untuk membantai, dia bantai kambing tadi deh, diambilnya mana yang dia suka, dimasak, bahkan dia sarapan paginya pakai kambingnya itu. Yang sebelum sholat kan kalau Idul Adha disunahkan menahan, makanya Idul Adha lebih copek pelaksanaan daripada Idul Fitri. Dia copek lebih kok bisa sarapan. Jadi Nabi sarapan dengan kambing.
Maka kalau seperti tadi, pemonya minta kok bisa badan so itunya yang pomo. Enggak ada masalah tuh hanya. Tapi kok pomo 2/3 untuk danjinya, boleh balik ke korban enggak ya suanya itu. Lentu inyo so dole kan? Aku ajon sendi. Gue sendo orang dulu. Inyo mau nyambale, inyo membantai namanya no bemben. Karena intinya memang adalah ada untuk dia dan ada untuk yang dibagikan. Maka ada yang bilang 3 bagian. 3 bagian itu enggak lo mesti sepertiga dalam angka matematika udah 3 bagian, sebagian yang punya, sebagian fakir miskin, sebagian sebagai hadiah atau karib kerabat dan lain sebagainya. Atau barangkali dari korban siko tapi badan kupon cik soalnya ada keluarga dan tansitan untuk inyodek dan bisa tidak ada masalah. Dibolehkan karena memang ada hak dia untuk memberikan kepada orang-orang yang dia inginkan. Maka bukan hanya untuk fakir miskin tapi untuk semua. Bahkan kalau ada yang non muslim di satu tempat, boleh tidak dia diberikan daging korbannya? Jawabannya boleh. Ya orang dapat sedotinya sebagai tetangga, kok mana-mandang dia kan? Baik. Siapa tahu itu cara untuk melunakkan hatinya mencintai Islam. Wallahu a'lam. Iya, jadi ada jatah untuk peserta karena memang dia peserta. Jadi 1 ekor kerbau ke 7 pokok peserta itu. Berarti masing-masing peserta mendapatkan bagiannya. Terserah disepakati berapa yang mau diberikan. Kalau umpama daging siku kerbau 1 kilo umpama atau anggap umpama 90 kilo lalu kurang itulah 90 kilo. Kalau 3 bagian diambil sepertiga berarti 30 kan? 30 bagi 7. Kamu sampai dia tuh. Cuma kadang-kadang kan awak ndak sampai ke sampai itu dah. Boleh banyak tinggal untuk warga. Ya kalau paiso dokin itu sekene daging yang akan dibagikan. Dan orang-orang berkorban rata-rata dia juga tidak menginginkan banyak-banyak. Nyala kodoknya makan daging. Banyak orang yang dalam seminggu sebulan telepon makan daging itu enggak ya. Jadi biarlah itu lebih banyak untuk orang lain. Jadi ada jatah untuk dia. Kemudian bayi umpama 2 kupon ke siapa yang nyonak ni, ada masalah. Karena memang kulu wa tasaddaqu wadakhiru, makan, sedekahkan, simpan, dan nanti kalau ada yang ingin kalian baik untuk yang lain silakan. Biarlah inyo nanti menentukan siapa yang ingin nak nyobai. Inyo ada haknya untuk memberikan itu kepada orang. Itu tidak salah insyaallah. Itu dibolehkan. Kalau umpamanya ndak jan belenya untuk siko aja lah, berarti jadi baik. Tapi kok minta ada? Dibolehkan insyaallah. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Nya pas lo jadwal pas lo waktu seharusnya bayar akikah. Dia sanggup untuk akikah. Maka dahulukan akikah. Karena al-maulud marhunun bi akikatihi. Anak yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya.
Jadi ada keharusan orang tua jika dia mampu untuk mengakikahkan. Kalau tidak dia akikahkan pada saat dia mampu, itu marhunun tergadai. Tergadai itu banyak penafsirannya oleh para ulama. Di antara makna itu oleh para ulama adalah kalau sempatnya meninggal, nanti tidak bisa dia memberikan syafaat bagi orang tuanya. Itu di antara marhunun yang pernah saya baca menurut para ulama. Sementara kurban itu tidak ada hubungannya dengan marhunun tadi kan? Itu bagi siapa yang mampu. Dan bahkan hukumnya oleh para ulama adalah sunnah muakkadah. Oleh karena itu pada saat dia punya kemampuan memang untuk mengakikahkan, lebih baik dia mengakikahkannya. Mudah-mudahan tahun depan dia diberikan kemampuan untuk berkorban. Korban kan setiap tahun bisa. Sementara anak ada jadwal-jadwal yang disunnahkan. Nah, meskipun lewat waktu kalau mampu dianjurkan. Nah, oleh karena itu jika memang seperti itu dahulukan untuk akikah. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kalau tidak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Ada ya? Tapi jadikan untuk bersama. Bukan menjadi satu kekhususan aja ndok kek wong ndak ikut kojoranya, ndak bisa. Untuk semua masyarakat, ajak mereka makan. Karena ini adalah akan dibagikan juga saat mentah. Yang kau tu masak kah? Berikan hak untuk semua. Maka kalau memang seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Karena mengkhususkan nanti umpamanya hanya untuk pekerja, hanya untuk ini, kita khawatir itu menjadi bagian dari upah, sementara tidak dibolehkan untuk memberikan upah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nyebeklah subhanakallah dalam tanya uji. Dah kan? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.